Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Semoga ananda kalian sehat semuanya agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana cara hewan beradaptasi. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus memahami bagaimana cara hewan-hewan tertentu atau yang berada di sekitar kita untuk beradaptasi. Mari kita amati bagaimana cara hidup hewan-hewan berikut. Yang pertama ada lebah, kemudian ada semut, bekicot, ada itik, cicak, dan ayam. Untuk kelangsungan makhluk hidup dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi. Yang kedua, tergantung ke seleksi alam. Dan yang ketiga, tentang perkembangbiakan. Dengan adaptasi, maka makhluk hidup yang mampu bertahan akan berlangsung hidupnya. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu bertahan akan punah. Seperti kalian sering membaca buku tentang hewan zaman purba yang dinosaurus dan hewan-hewan lainnya atau binatang lainnya yang dalam sejarah sering kita baca ada, tapi sekarang ini tidak ada lagi. Berarti hewan dengan jenis tertentu tersebut dia tidak mampu bertahan sehingga tidak bisa melangsungkan hidupnya, dan yang kita saksikan sekarang adalah tidak ada lagi di alam ini, berarti dia sudah punah. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Adaptasi hewan diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk tubuh. Yang kedua adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh. Dan yang ketiga adaptasi behavior atau adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk tubuh. Jadi penyesuaian diri makhluk hidup di mana bentuk tubuhnya itu sesuai dengan habitatnya atau cara dia memperoleh makanan. Contohnya bentuk paruh dan kaki burung pada unggas, bentuk mulut pada serangga misalnya ada mulut penghisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. Ada bentuk tubuh unta yang berbeda dengan hewan yang lain, karena unta hidup di lingkungan yang kering, yang gersang di padang pasir, maka unta itu memiliki bentuk tubuh yang memiliki punuk serta bulu mata yang panjang. Dan juga ada beberapa hewan yang memiliki tanduk, misalnya rusa, kambing, sapi, dan kamuflase yaitu berupa kulit belang-belang nanti untuk mengelabui musuhnya supaya dia tidak nampak kelihatan atau dia menyerupai dengan yang ada di lingkungannya. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar dapat bertahan hidup. Karena fungsi kerja organ tubuh ada di dalam tubuh dan berlangsung dalam tubuh, maka ini sulit untuk diamati. Misalnya dengan sistem pencernaan hewan antara hewan yang makan tumbuhan dengan hewan yang pemakan daging, itu strukturnya berbeda. Misalnya panjang ususnya berbeda, namun susah untuk diamati karena tidak terlihat secara langsung. Namun
berdasarkan sistem pencernaan dari hewan tersebut, hewan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, kelompok hewan pemakan daging, karnivora. Dan yang ketiga, kelompok hewan omnivora atau kelompok pemakan daging dan juga dia makan tumbuhan. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada beberapa jenis hewan ada yang menyesuaikan diri dengan cara mengubah tingkah laku. Ya, akan kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bagaimana cara hewan berikut hidup? Yang pertama ada lebah, kemudian itik, semut, bekicot, kemudian cecak, dan ayam. Hewan-hewan tadi itu ada yang hidupnya menyendiri dan juga ada yang hidupnya secara berkelompok. Hewan yang hidup menyendiri ini diistilahkan dengan hewan yang soliter dan hewan yang berkelompok diistilahkan dengan sosial. Yang mana yang menyendiri? Misalnya cicak. Cicak dalam mencari makanan kita tidak pernah melihat cicak itu hidup secara bergerombol atau berkelompok, tidak. Begitu juga dengan bekicot. Jadi dia hidup secara soliter. Namun cara hidup pada lebah, kemudian semut, itik, ayam itu hidup secara berkelompok. Dia mencari makan secara berkelompok. Bahkan pada lebah itu dia memiliki tugas-tugas tertentu. Tujuan adaptasi pada hewan. Seperti yang kita sebut tadi bahwa cara hewan hidup itu ada yang secara berkelompok dan ada yang secara menyendiri atau soliter. Tujuannya adalah untuk menakuti musuhnya misalnya. Jika dia hidup berkelompok maka pemangsa atau musuh itu dia akan merasa takut, jadi dia tidak akan berani menyerang langsung jika hewan itu hidup secara berkelompok dibandingkan jika hewannya hidup secara menyendiri. Tapi secara umum tujuan adaptasi itu yang pertama adalah untuk mendapatkan makanan. Yang kedua untuk mempertahankan hidup dan yang ketiga untuk melindungi diri dari pemangsa atau serangan musuh. Mari kita lihat beberapa jenis hewan, bagaimana cara beradaptasi terhadap serangan musuh dan juga terhadap lingkungan. Yang pertama ada cicak. Kalian sering menyaksikan cicak hinggap di plafon atau di dinding rumah kalian, tapi cicaknya tadi tidak jatuh. Kenapa? Karena dia punya cara adaptasi terhadap lingkungannya atau habitatnya yang biasa merayap di dinding atau di plafon. Pada kaki cicak terdapat benjolan-benjolan kecil yang memungkinkan cicak tersebut lengket di mana dia merayap sehingga tidak memungkinkan untuk jatuh. Yang kedua, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga meskipun dari jauh dia mengendap-endap menangkap mangsanya, nyamuk misalnya atau serangga, kemudian dia dengan secepat dia menjulurkan lidahnya, nangkap musuhnya, kemudian si mangsanya tadi dia akan lengket lidahnya dan dia tidak bisa melepaskan diri. Cicak juga memiliki kemampuan namanya autotomi. Jadi dia memiliki kemampuan memutuskan ekor jika merasa terancam atau dalam bahaya. Misalnya ketika kalian menyapu atau kalian mau memukul cicak, cicaknya itu tiba-tiba berlari dan kalian dapati tinggal ekornya aja yang bergerak-gerak. Itu salah satu cara mengelabui musuh dan cicak tersebut. Namun cicak ini secara auto dia mampu tumbuh kembali cicaknya yang putus tadi, tentu dengan waktu yang agak lama. Hewan berikutnya adalah walang sangit. Walang sangit memiliki cara adaptasi dari serangan musuh adalah dia mengeluarkan bau yang menyengat. Jadi baunya bau nggak enak gitu, sehingga
Dengan dia mengeluarkan cairan itu, musuhnya menjadi tidak jadi menyerangnya karena akibat dari bau yang menyengat tadi. Kalajengking memiliki cara adaptasi terhadap serangan. Dia memiliki bisa. Jadi dia memiliki bisa atau racun pada ekornya. Juga memiliki capit yang tajam. Harimau memiliki cara kamuflase dari kulitnya yang belang. Sehingga jika dia mengendap-endap untuk memangsa hewan yang jadi incarannya, maka tubuhnya tidak akan secara terang kelihatan dari musuhnya. Jadi dia berkamuflase. Terenggiling ini memiliki cara untuk mengelabui musuhnya atau menghindarkan diri dari musuhnya dengan cara menggulung tubuhnya sehingga nampak seperti bola. Dan juga kulit terenggiling ini dia begitu keras. Jadi kalau dia sudah menggulung tubuhnya seperti bola, ya musuhnya yang menyerangnya itu jadi terkecoh dengan bentuknya yang bulat tadi. Kanguru memiliki cara beradaptasi dengan lingkungan adalah dia memiliki kaki yang panjang di belakang, kemudian kaki depannya lebih pendek. Itu gunanya supaya membantu pada saat dia melompat, karena kanguru ini beradaptasi dengan cara melompat. Yang kedua, dia juga punya kantong di bagian perut. Gunanya adalah untuk membawa atau melindungi anaknya yang masih kecil. Selama dia belum bisa beraktivitas di alam, maka si anak kanguru ini berada di dalam kantong induknya. Yang berikut ada bunglon. Bunglon memiliki kemampuan yang dikenal dengan mimikri, yaitu mampu menyesuaikan merubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Misalnya ketika dia berada di lingkungan yang hijau, maka bunglon tersebut juga berubah warna menjadi warna hijau. Jadi dia mengelabui musuhnya dengan cara kamuflase sesuai dengan warna lingkungan. Yang berikut ada belalang daun. Jika kalian amati, belalang daun ini memiliki sayap yang sepintas kayak daun, memiliki guratan-guratan seperti daun. Jadi jika kita tidak mengamati baik-baik, maka kita tidak akan melihat bahwa itu adalah belalang. Begitu juga dengan musuh yang bisa memangsanya supaya terhindar. Cumi-cumi dalam mengelabui atau menyerang terhindar dari musuhnya ini, dia mengeluarkan cairan berupa tinta, sehingga air yang berada di sekitar cumi itu menjadi berubah warna, kesempatan si cumi tadi untuk menyelamatkan diri. Landak ini memiliki cara beradaptasi di mana bentuk tubuhnya memiliki duri yang tajam, sehingga jika ada hewan pemangsa yang akan memangsa, maka mulut si pemangsa tadi akan tertusuk duri dan akhirnya si landak tadi bisa kabur menyelamatkan diri. Itik dan bebek memiliki paruh yang lebar atau yang kita kenal dengan sudu. Kenapa sudunya lebar? Karena itik dan bebek ini mencari makan di dalam lumpur. Dengan paruh atau sudu yang lebar ini memudahkan dia mencari makanan, misalnya cacing yang berada di dalam lumpur. Bayangkan misalnya jika paruh bebek seperti ayam, kemudian dia mencari makanan di dalam lumpur, maka dia akan kesulitan mendapatkan makanan tersebut. Juga memiliki kaki yang berselaput. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memudahkan dia untuk berenang. Juga memudahkan itik dan bebek ini untuk berjalan di atas lumpur pada saat mencari makan. Jadi kaki bebek tidak akan langsung terbenam ke dalam lumpur karena dia memiliki kaki yang berselaput. Juga
Adaptasi yang lain adalah itik dan bebek ini memiliki kelenjar minyak pada bulunya. Jadi meskipun bebek dan itik itu berada di air seharian mencari makanan, maka kita tidak pernah melihat bebek itu basah kuyup. Karena tadi bulunya dilapisi dengan kelenjar minyak. Yang terakhir adalah unta. Unta hidup di lingkungan yang panas, yang kering, yang di gurun pasir, sehingga memiliki bentuk penyesuaian tubuh, di mana kita tahu bahwa di gurun pasir ketersediaan air itu terbatas, maka unta ini memiliki persediaan air di dalam tubuhnya yang banyak. Jadi meskipun unta ini tidak minum dalam beberapa hari, kebutuhan air dalam tubuhnya terpenuhi karena sudah ada banyak cadangan air di dalam tubuhnya. Kemudian dia juga memiliki lemak. Lemak ini terdapat di punuk. Jadi punuk yang ada di punggung unta itu berisi lemak, di mana lemak tersebut jika untanya tidak mendapatkan makanan secara langsung di alam berupa rumput atau kaktus, maka lemak inilah yang dipecah menjadi bahan kalori untuk unta tersebut. Nah, unta ini dibedakan menjadi dua. Ada yang unta punuk 1, ada yang unta punuk 2. Unta punuk 1 adalah unta jenis Asia. Kalau unta punuk 2 berarti unta yang merupakan jenis Afrika. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa punuk unta itu bukan berisi air, tapi punuk unta berisi lemak sebagai cadangan makanan. Ini beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan cara adaptasi dari hewan, misalnya mimikri, yaitu adaptasi makhluk hidup dengan cara menyamarkan dirinya, menyerupai lingkungannya untuk mengelabui musuh atau pemangsanya, misalnya tadi pada bunglon. Kemudian ada istilah autotomi, yaitu kemampuan yang bisa dilakukan cicak dengan memutuskan ekornya jika sedang dalam bahaya. Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang adaptasi hewan. Silahkan menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian bisa memahami semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.